Perkenalkan, saya atas nama Yomul Satrismi. Saya salah satu mahasiswi dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata, program studi Sistem Komputer, semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial penginstalan sistem operasi Linux Debian 13 yang mana akan dilaksanakan di dalam VirtualBox. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak lumrah lagi dengan kata atau dengan nama aplikasi VirtualBox. Nah, VirtualBox ini adalah salah satu aplikasi yang biasa kita operasikan di dalamnya sistem operasi Linux. Nah, kebetulan di sini saya akan melaksanakan tutorial penginstalan Debian 13. Nah, tujuan dari praktikum atau video tutorial kali ini yaitu selain dari memenuhi tugas mata kuliah dari administrasi server, di sini juga kita dituntut untuk memahami cara konfigurasi IP, penginstalan sistem operasi Linux, dan pengupdatean sistem operasi. Nah, di sini ada beberapa hal penting, yaitu yang pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana cara penginstalan sistem operasi Linux Debian 13. Terus yang kedua, bagaimana cara konfigurasi IP dari sistem operasi Linux Debian 13. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya kita melakukan update atau instalasi dari sistem operasi tersebut. Untuk lebih jelasnya silahkan tonton video tutorialnya sampai selesai dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke tutorialnya. Langsung klik new saja, terus kita masukkan nama. Di sini saya memasukkan nama server Debian saja. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan nama apa saja terserah kita teman-teman sekalian. Terus kita ke ISO image, kita pilih file ISO yang akan kita gunakan jadi server, yaitu saya di sini menggunakan Debian 13. Lalu next, kita masukkan password, username saya biarkan tetap itu saja, vbox user, dan konfirmasi password. Setelah itu, karena di sini server Debian tidak bisa, berarti saya hapus Debiannya. Ya, ini server saja. Jangan lupa dicentang teman-teman sekalian, lalu klik next lagi, terus dicentang saja untuk spesifik virtual hardware, lalu finish. Nah, setelah ini server Debiannya sudah jadi, kita klik storage dulu untuk mengatur terlebih dahulu penyimpanannya. Nah, di sini klik Ctrl IDE, terus masukkan file ISO Debian 13, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke setting, klik setting, lalu kita atur jaringan atau network. Nah, di sini kita pilih bridge adapter, lalu klik OK dan selesai. Setelah itu kita klik show untuk menampilkan layar dari VirtualBox. Nah, di sini ada pemilihan bahasa, kita langsung next saja teman-teman. Kita pilih enter. Nah, ini enter lagi. Kalau saya sarankan enter saja terus menerus. Nah, ini salah satu menginstal server Debian, itu salah satu penginstalan yang cukup mudah menurut saya ya. Karena saya coba install Ubuntu dan ternyata itu bukan cuma namanya Ubuntu, tetapi memang dia agak ribet teman-teman sekalian. Jadi saya sarankan untuk install Debian saja. Nah, di sini Debian yang saya gunakan di sini adalah Debian 13. Nah, di sini sekarang sudah berproses, yaitu sudah loading additional komponen. Di sini tidak usah diganggu gugat ya teman-teman, kita cukup lihat saja. Nah, di sini sudah selesai. Karena teman-teman sekalian di sini tampilannya saya masuk ke aplikasi servernya, berarti saya memilih masuk ke CMD-nya untuk mengecek IP terlebih dahulu. Nah, ini IP, kita klik API, lalu muncul semua dan IP-nya sudah ada di sini. Lanjut. Di sini kita mau, setelah cek IP, kita mau konfigurasi IP-nya teman-teman sekalian, tapi sebelum itu kita cek dulu. Teman-teman bisa meniru dan menuruti proses seperti ini ya teman-teman. Cukup mudah. Kita ketik sudo apt update. Kita melihat
update-nya seperti apa. Nah, sini kita disuruh untuk masukkan paspor yang tadi kita buat masukkan. Oke, enter, terus kita masukkan ketik di sini SU. Nah, di sini disuruh masukkan paspor lagi, kita masukkan paspor dan enter lagi. Lalu setelah itu kita ketik apt spasi update. Nah, lalu setelah itu kita enter dan ternyata masih ada error, teman-teman. Setelah itu karena masih ada error, kita ketik apt upgrade min y enter. Nah, di sini sudah berproses update. Bisa diperhatikan di sini sudah proses update, dan teman-teman sekalian, proses update dari server Debian 13 ini lumayan cukup lama. Bukan cuman update-nya, tapi instalasinya juga cukup lama. Jadi kita akan menunggu begitu lama. Nah, di sini saya coba ping ke google.com dan ternyata masih connect. Berarti jadi teman-teman sekalian perlu diketahui tadi di sini saya menggunakan dua tampilan, yaitu ini tampilan yang di servernya, web servernya, dan yang tadi itu untuk update saya menggunakan tampilan di aplikasinya. Itu sama saja teman-teman sekalian, tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya yang membedakan hanyalah kita berada dalam aplikasi dan ini berada di webnya. Nah, di sini kita klik nano. Yes. Biasanya ketika kita sudah update, dia akan mereset dirinya sendiri seperti ini. Tapi ada juga dia tidak reset seperti ini, dia langsung berlanjut saja. Mungkin tergantung dari spesifikasi laptop yang digunakan. Tadi saya sudah bilang kalau install server itu harus menggunakan spek laptop yang tinggi. Nah, sini saya cek IP lagi kembali. Terus saya mau coba ping lagi ke google.com, apakah masih terhubung atau tidak, apakah masih terkoneksi atau tidak. Mari kita cek ya teman-teman, dan koneksinya bagus di form ini. Nah, ini proses instalasi. Setelah ini, jadi sebenarnya menginstal server Debian ini teman-teman sekalian sangatlah simple dan mudah. Hanya kita akan menunggu beberapa saat, itu pun tidak terlalu lama teman-teman sekalian. Hanya butuh kesabaran. Karena saya bandingkan dengan penginstalan server Ubuntu itu cukup lama dan cukup ribet. Nah, di sini kita hanya disuruh untuk menunggu beberapa menit ke depan. Selamat menunggu. Oke, jadi teman-teman sekalian, di sini masih menunggu. Dia masih berproses terus-menerus. Memang kita akan membutuhkan waktu menunggu yang cukup lama. Masih proses bekerja, masih menginstal. Dia konfigurasi dulu. Nah, di sini sudah berjalan. Di sini kita juga akan
ya. Apakah IP ini IP pada laptop server Ubuntu ini apakah bisa diakses di Google Chrome nantinya dengan menampilkan Apache 2. Nah, di sini kita akan lihat sementara teman-teman apakah dia berhasil. Dan ya, kita masuk ke Google. Nah, di sini kita masukkan IP, kita ketik IP yaitu 192.168.1.32. Setelah itu dua ya, salah. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan Apache 2 Debian Default Bake Debian it works. Sudah berhasil tampil Apache. Nah, sampai di sini. Ini sampai di sini saja teman-teman tutorialnya. Semoga kita bertemu di tutorial berikutnya. Bye bye.